Ketika kita kembali kepada tahap penyusunan kompilasi hukum Islam, di sini ada salah satu tokoh yang bernama Bustanul Arifin yang merupakan tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat kompilasi hukum Islam. Kenapa sih kompilasi hukum Islam itu penting untuk dibuat dengan didasari pada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri, sehingga itu tuh seragam. Dan yang kedua adalah persepsi yang tidak seragam tentang syariat yang menyebabkan ada berbagai persoalan. Yang pertama adalah ketidakseragaman dalam menentukan apa yang disebut hukum Islam. Yang kedua, tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu. Terus yang ketiga adalah akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya. Dan yang terakhir, di dalam sejarah Islam pernah ada 3 negara di mana hukum Islam itu diberlakukan. Terus yang selanjutnya adalah gagasan Bustanul Arifin inilah yang disepakati dan dibentuklah tim pelaksanaan proyek dengan surat keputusan bersama SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI nomor 7 KMA/1985. Dalam tim tersebut, Bustanul dipercaya menjadi pimpinan umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama, sehingga secara tidak langsung gagasan yang telah dikeluarkan oleh Bustanul Arifin tadi menjadi sebuah alasan juga mengapa pentingnya kompilasi hukum Islam ini dibuat di negara Indonesia. Nah, selain daripada itu, keberhasilan negara Indonesia dalam membuat kompilasi hukum Islam ini merupakan sebuah prestasi besar yang dicapai oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Setidaknya dengan adanya KHI, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena sebelumnya peradilan agama menggunakan fikih-fikih dari para mazhab untuk memutuskan hukum atau persoalan yang masuk di dalam peradilan agama. Dan dengan adanya kompilasi hukum Islam ini terjadinya keseragaman hukum ketika ada sebuah persoalan, misalnya persoalan perceraian dengan berbagai macam problema, dengan adanya istihad juga dari para pengadilan atau para hakim, itu cuman terdapat sebuah hukum material yang sudah jelas yang mengatur tentang hal-hal tersebut hanya khusus untuk umat Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita ke negara kedua, yaitu negara perbandingannya adalah Tunisia. Nah, secara geografis Tunisia ini merupakan negara Arab Muslim di Afrika Utara. Ia berada di pesisir Laut Tengah. Nah, Tunisia berada di perbatasan Aljazeera di sebelah barat dan Libya di sebelah timur. Nah, sekitar 40% wilayah Tunisia itu berupa padang pasir dan sisanya itu tanah yang subur. Dan ibu kota dari Tunisia ini adalah Tunis dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, Tunisia yang memasuki abad ke-7, Tunisia dikuasai oleh bangsa Arab. Lalu pada tahun 1574 diduduki oleh pimpinan Emperor Ottoman, dan pada tahun 1881 Tunisia menjadi bangsa di bawah perekrutan Prancis. Makanya di awal penjelasan Penny menjelaskan bahwa negara Tunisia pernah dijajah oleh Prancis. Nah, negara Tunisia pernah dijajah oleh Prancis selama 75 tahun lamanya, dan kemudian meraih kemerdekaannya pada tahun 1956 tanggal 20 Maret. Meski telah merdeka, namun pengaruh dari kepemimpinan kolonial Prancis masih sangat kental terhadap aspek kehidupan masyarakat di Tunisia. Salah satunya adalah dalam hal penerapan modernitas konsep hukum keluarga, karena sebelumnya pernah dijajah oleh negara Prancis, pasti ada seperti kecipratan dari hukum-hukum yang dikeluarkan oleh negara Prancis sebelumnya. Nah, secara konstitusional Islam merupakan agama negara seperti halnya negara-negara Arab lainnya. Nah, di mana mazhab fikih yang paling dominan di Tunisia adalah mazhab Maliki, seperti yang terjadi di negara tetangganya Maroko, Aljazeera, dan juga Mesir. Nah, sekitar 95% penduduk Tunisia menganut agama Islam. Sisanya 1% menganut agama Kristen dan 1% menganut agama Yahudi. Nah, sejak kemerdekaannya pada tahun 1956, Presiden Habib Bourguiba yang memerintah selama 31 tahun memberikan hak-hak perempuan lebih banyak karena merasa bahwa hak-hak perempuan itu harus lebih diperjuangkan. Nah,
setelah beberapa bulan kemudian, negara Tunisia mengeluarkan salah satu produk hukum keluarga yang disebut dengan Code of Personal Status, yang dinilai oleh beberapa pihak mengandung kontroversial, yang dinilai bahwa ada beberapa pasal-pasal di dalam Code of Personal Status ini yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti pelarangan dari poligami dan juga lain sebagainya. Nah, pemerintah Tunisia di kala itu di bawah kekuasaan dari Habib Bourguiba memperbarui konsep hukum keluarga yang berasal dari fikih mazhab Maliki yang mayoritas dan fikih mazhab Hanafi yang minoritas, dipimpin oleh Syekh Muhammad Al-Jujaid sebagai ulama terkemuka dan sekaligus mantan menteri kehakiman di era pra-kemerdekaan yang langsung ditunjuk oleh Presiden Habib Bourguiba. Nah, pembaruan hukum keluarga di Tunisia ini sebenarnya tidak mengalami hambatan politik yang cukup berarti, namun ada beberapa ulama yang menganggap bahwa Code of Personal Status yang dikeluarkan oleh pemerintah Tunisia ini bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya tadi yaitu tentang pelarangan dari poligami, terus prosedur talak, kewajiban istri memberikan nafkah dalam keluarga, batas minimal usia pernikahan, penghapusan hak ijbar, pelegalan aborsi, dan lain sebagainya, sehingga beberapa negara pun menganggap bahwa negara Tunisia ini salah satu negara yang sekuler, yang dimana melegalkan sesuatu yang seharusnya diharamkan, seperti tadi melegalkan adanya aborsi, melarang adanya poligami. Nah, karena di sini Feni hanya khusus membahas tentang pemeliharaan, tanggung jawab pemeliharaan anak yang ada di Tunisia dan juga negara Indonesia, jadi fokusnya nanti hanya akan membahas hal tersebut. Nah, kajian penelitian sebelumnya di sini ada 3 penelitian yang dilakukan pertama adalah oleh Al-Fitri, pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Nah, di dalam penelitian ini tidak ada hasil yang memang menyampaikan tentang bagaimana tanggung jawab pemeliharaan anak yang melakukan studi kasus di negara Indonesia dan negara Tunisia. Yang intinya di dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui KHI ini hanya membahas tentang bagaimana sejarah pembentukan KHI, mengapa KHI itu penting untuk dilakukan pembentukan dan lain sebagainya. Terus penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Rati Luciani, yaitu hasil kajian dari Rati ini yaitu tentang hukum keluarga Islam di Tunisia. Nah, hasil kajian dilakukan oleh Rati Luciani Banci menunjukkan bahwa proses perumusan dan penataan hukum keluarga Islam di Tunisia tidak hanya sebagai upaya kodifikasi atau pembukuan hukum Islam fikih mazhab Maliki, akan tetapi juga melakukan langkah-langkah progresif dan revolusioner dalam upaya melakukan legalisasi dan pengaturan administrasi dalam bidang hukum. Tapi kembali lagi permasalahan tentang tanggung jawab pemeliharaan hak anak yang menjadi riset dari Feni sendiri tidak termuat di dalam tulisan dari Rati Luciana. Terus yang terakhir adalah kajian dari Utang Ranu Wijaya dan Ade Husna mengenai sekularisasi hukum keluarga di Tunisia dan juga melakukan perbandingan dengan Indonesia. Namun di sini tidak menyebutkan secara jelas bagaimana tanggung jawab pemeliharaan hak anak yang ada di negara Indonesia dan juga di negara Tunisia menjadi fokus penelitian dari Feni. Nah, selanjutnya jadi berdasarkan 3 kajian tadi, kajian-kajian sebelumnya setelah melakukan beberapa riset juga tidak ada pembahasan yang lebih spesifik yang membahas tentang tanggung jawab pemeliharaan anak yang ada di 2 negara yaitu Tunisia dan juga Indonesia, sehingga kajian ini penting untuk Feni lakukan supaya kita mengetahui bagaimana sih tanggung jawab pemeliharaan anak yang ada di negara Indonesia dan juga di negara Tunisia setelah melakukan perbandingan nanti. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan pasal. Nah, perundang-undangan yang berlaku di Tunisia hari ini yaitu Code of Personal Status pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1981 setelah melakukan amandemen dan terjadi beberapa kali perubahan. Teks asli yang berbahasa Arab berbunyi Majalat al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
Nah, sementara berbeda dengan Tunisia, Indonesia memiliki kompilasi hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan KHI yang mengatur tentang hukum keluarga khusus untuk umat Islam. Dan perbedaannya juga, Code of Personal Status ini mengatur seluruh masyarakat negara Tunisia tanpa memandang agama, sedangkan kompilasi hukum Islam hanya mengatur hukum keluarga khusus untuk umat yang beragama Islam. Terus, makna hadona secara bahasa dapat dilihat dalam KHI pasal 1 huruf G yang berisi tentang pemeliharaan anak atau hadona adalah kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Secara khusus, masalah ini termuat dalam bab 14 dengan judul pemeliharaan anak. Bab ini menjelaskan bagaimana hadonah itu berlaku semenjak bayi sampai dengan sudah dewasa dengan menentukan batas usia maksimal anak itu mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya. Nah, pengertian hadonah dalam Code of Personal Status tidak dijelaskan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam. Namun masalah hadonah dalam Code of Personal Status ini secara tekstual terdapat dalam pasal 32. Nah, secara terperinci pasal ini menguraikan beberapa hal. Yang pertama, perceraian terjadi di hadapan pengadilan. Kedua, meski tidak diterima, pengadilan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tempat tinggal suami, istri, pemeliharaan, dan pengurusan anak-anaknya. Yang ketiga, pengadilan juga menentukan kompensasi setelah terjadinya perceraian. Yang keempat, keputusan pengadilan juga menetapkan hak-hak anak. Dan yang kelima, pengadilan tetap mengusahakan rekonsiliasi antara suami istri untuk rujuk kembali. Nah, dari penjelasan pasal tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pasal 32 Code of Personal Status dijelaskan posisi custody of children ada setelah terjadinya perceraian. Jadi setelah membaca beberapa literatur juga tidak ada pengertian secara spesifik pengertian hadonah yang ada di Tunisia, dan hadonah itu hanya termuat di dalam Code of Personal Status ini setelah adanya perceraian. Namun pada intinya yang bisa ditarik bahwa yang namanya anak akan tetap menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya sebelum terjadinya perceraian. Namun yang dibicarakan dalam Code of Personal Status yang membahas tentang pemeliharaan anak ini ada setelah terjadinya perceraian. Terus selain itu, sebagaimana yang termuat dalam pasal 32 Code of Personal Status, diberikan batasan bahwa suami bisa saja tidak memberikan nafkah apabila suami tersebut bangkrut ataupun miskin. Namun dalam masalah ini, pengadilan memberikan waktu 2 bulan kepada suami. Dan hal ini juga apabila suami yang bangkrut atau miskin tadi tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, ini bisa menjadi salah satu alasan dari pengadilan untuk memutus perkawinan sehingga terjadilah perceraian. Nah, dan di negara Tunisia juga mengatur tentang pemeliharaan anak dengan menggunakan harta dari anak tersebut bila anak memiliki harta. Jika tidak mempunyai kekayaan, pemeliharaan dibebankan kepada kekayaan anaknya. Begitu pula jika pengasuhan anak dibebankan kepada ibunya. Nah, dalam kasus banyak anak, pemeliharaan itu disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Nah, berbeda dengan Tunisia, secara umum masalah hadonah dalam KHI ini dibahas dalam pasal 98 sebagai berikut. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jadi ketika anak itu sudah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 usia 9 tahun, maka anak itu bisa juga dikatakan dewasa. Namun berdasarkan kompilasi hukum Islam, di bawah usia 21 tahun anak itu tetap menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Terus yang kedua adalah pasal 2, orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dan yang ketiga, pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Nah, di sini pasal 98.1 yang seperti yang Feni jelaskan tadi menjelaskan bahwa batas usia dari anak yang mendapatkan tanggung jawab pemeliharaan dari kedua orang tuanya di bawah usia 21 tahun. Dalam kata lain, anak tersebut belum melangsungkan perkawinan atau belum mencapai usia yang matang.
Poin selanjutnya dalam pasal yang sama menjelaskan bahwa orang tua itu harus menjadi tanggung jawab anak tersebut selama anak belum dewasa atau belum mandiri. Nah, berdasarkan perbandingan yang dilakukan oleh Feni dengan membaca beberapa literatur, Code of Personal Status ini tidak mengatur secara spesifik batas usia anak yang akan mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Sedangkan di Indonesia, usia di bawah 21 tahun mendapatkan nafkah penuh dari orang tuanya selama orang tuanya mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hanya saja di dalam Code of Personal Status ini dibahas tentang wanita yang diberikan kewenangan untuk mengasuh anak oleh pengadilan yang memiliki agama yang berbeda dengan ayahnya. Wanita yang memiliki hak asuh bagi anak yang berusia di atas 5 tahun. Hal ini tertuang di dalam pasal 59. Pasal 59 yang berbunyi, apabila wanita yang berhak atas hak asuh anak menganut agama yang berbeda dari ayahnya, anak yang diasuh dia hanya memiliki hak asuh bagi anak yang berusia di atas 5 tahun. Jadi di negara Tunisia membolehkan anak diasuh oleh ibunya yang di luar dari agama Islam dengan batasan usianya di atas dari 5 tahun supaya anak tersebut tidak condong kepada agama ibunya. Sementara jika Code of Personal Status ini mengatur tentang hak asuh anak dalam pasal 59, KHI mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian dalam pasal 105. Berbeda dengan Tunisia yang mengatur usia anak yang dapat dipelihara oleh ibunya yang berbeda agama dengan syarat usia anak yang dapat dipelihara oleh ibunya yang berbeda agama dengan syarat anak tersebut harus usia di atas 50 tahun. Di negara Indonesia menetapkan bahwa anak di bawah umur 12 tahun atau yang belum mumayyiz, hak ibunya lah untuk mengasuh anak tersebut. Di mana di dalam pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang mumayyiz atau di atas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih ikut kepada ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya. Nah, selain batas usia yang telah ditetapkan oleh negara, KHI ini tidak mengatur bahwa anak itu dapat diasuh oleh pihak ketiga. Tapi tadi emang dijelaskan bahwa pengadilan bisa saja memutus anak tersebut untuk diasuh oleh pihak ketiga. Namun di dalam pasal 59 Code of Personal Status ini secara jelas menyatakan bahwa jika orang tua tersebut telah bercerai dan orang tua tersebut masih hidup, hak pengasuhan anak itu dibebankan kepada salah satu pihak. Tapi pengadilan itu bisa menetapkan pihak ketiga untuk memutus kepada siapa anak itu diasuh, dan ini secara legal diatur oleh pengadilan agama. Namun hampir sama dengan Tunisia, KHI juga mengatur dalam pasal 104 bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Dalam pasal 2, penyusuan dilakukan paling lama 2 tahun. Yang lebih menarik, dalam Code of Personal Status juga mengatur bahwa anak yang mendapatkan haknya sekalipun terlahir dari perkawinan yang tidak sah itu mendapatkan haknya, di mana di sini hak ayah dibebankan kepada suami dari bayi yang dilahirkan setelah 6 bulan perkawinan, baik status perkawinannya sah maupun perkawinannya tidak sah. Undang-undang di Indonesia hanya akan memberikan hak kepada anak selama dapat dibuktikan bahwa anak tersebut terlahir dari perkawinan yang sah. Jadi apabila anak ini tidak dapat dibuktikan dengan membawa buku nikah, maka anak tersebut tidak mendapatkan administrasi dari negara. Tapi negara mengatur bahwa anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah hanya mendapatkan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya apabila bisa dibuktikan dengan teknologi dan informasi. Dan juga jika ingin anak tersebut mendapatkan hak administrasi juga dari negara, maka orang tua harus melakukan isbat nikah supaya mendapatkan bukti legal untuk anaknya ini untuk bisa membuat akta kelahiran, membuat kartu keluarga dan lain sebagainya. Nah,
Di negara Tunisia, pada dasarnya selama perkawinan orang tualah yang menjadi pengasuh dan pemelihara untuk anak-anaknya. Nah, ketentuan di Tunisia dibolehkan mencari pengasuh pengganti orang tua yang harus memenuhi beberapa persyaratan. Di sini dimuat di dalam pasal 58, seorang berhak atas hak asuh mesti orang dewasa, dapat diandalkan dan mampu melaksanakan tugas pemeliharaan. Orang tersebut juga harus bebas dari segala penyakit menular jika orang yang berhak itu adalah laki-laki. Jika perempuan, tidak boleh sederajat dalam perkawinan. Apabila wali tersebut seorang wanita, ia tidak boleh tinggal bersama dengan anak ayahnya, anak yang diasuh, dan ditemukan oleh pengadilan yang akan merugikan kepentingan anak, kecuali ayahnya anak asuhan tersebut adalah saudara dekat wali dari anak tersebut. Nah, menariknya, KHI Kompilasi Hukum Islam ini tidak mengatur secara spesifik bahwa anak pasca perceraian ini dapat diasuh oleh pihak ketiga yang telah legal ditetapkan oleh pengadilan agama, seperti yang berlaku di Tunisia. Negara Tunisia ini, kalau Feni bisa memberikan penilaian, termasuk negara yang teliti dalam melihat kriteria seorang wali. Bahkan tadi dijelaskan bahwa wali dari si anak ini tidak boleh memiliki penyakit yang menular yang akan membahayakan anak tersebut, dan bahkan dijelaskan bahwa anak tidak boleh diasuh oleh wali yang memiliki penyakit menular tadi. Nah, sedangkan dalam KHI sendiri tidak termuat hal-hal spesifik seperti ini, di mana wali tersebut tidak boleh memiliki penyakit yang menular, itu tidak ada dijelaskan sama sekali. Nah, sedangkan di dalam pasal 106 KHI dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan. Terus yang kedua, orang tua bertanggung jawab atas kerugian ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian kewajiban tersebut kepada ayah. Nah, setelah mempelajari lebih lanjut, Code of Personal Status ini tidak mengatur bahwa orang tua itu dapat menggunakan harta anaknya. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 106 ayat 1 bahwa orang tua itu berhak untuk mengembangkan harta anaknya, dan harta anaknya yang belum dewasa dan di bawah pengampunan, namun tidak boleh memindahkan atau menggadaikan harta tersebut. Sedangkan di dalam pasal 32 Code of Personal Status mengatur bahwa orang tua dapat hanya tinggal bersama dengan anaknya, tapi tidak diatur apakah orang tua tersebut dapat menggunakan harta anaknya atau tidak, itu tidak dijelaskan sama sekali. Demikianlah beberapa ketentuan kepengasuhan anak akibat perceraian suami istri di Indonesia dan juga Tunisia. Jadi pada intinya di Tunisia dalam Code of Personal Status hanya membicarakan persoalan tanggung jawab pemeliharaan hak anak pasal 32, pasal 58, pasal 59 ini pasca terjadinya perceraian. Namun sebelum itu tidak dibicarakan, tidak ada pengertian secara spesifik batas usia anak yang mendapatkan tanggung jawab pemeliharaan anak, kapan anak itu dikatakan gugur kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah, itu tidak disampaikan secara spesifik. Namun penyampaian yang ada di Code of Personal Status ini hanya menjelaskan bahwa pasca terjadinya perceraian itu baru dibicarakan tentang pemenuhan hak anak. Cuman memang yang pastinya tanggung jawab orang tua lah untuk mengasuh, merawat anaknya sebelum terjadinya perceraian tersebut. Namun berbeda dengan negara lainnya, Tunisia terdapat hukum pengasuhan anak atau bayi yang terlantar atau fawning yang dijelaskan dalam Hukum 67 Code of Personal Status 1958 setelah diamandemen Hukum 69 Code of Personal Status 1959. Nah, ketentuan pemeliharaan anak atau bayi yang terlantar termaksud cara mengadopsi di negara Tunisia ini terbagi dalam dua hal, yaitu pengasuhan yang bersifat umum dan juga pribadi. Dan dalam KHI sendiri, Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang anak-anak yang terlantar atau bayi-bayi yang terlantar seperti yang diatur di Tunisia, yaitu dalam Code of Personal Status. Namun yang ada di Indonesia sendiri, kalau yang Feni ketahui, ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang anak-anak terlantar dibiayai oleh negara sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, intinya bahwa di dalam pasal 1-7 yaitu termuat tentang hak pengasuhan secara umum anak yang telah dititipkan di rumah sakit, rumah yatim piatu atau pusat rehabilitasi anak, maka yang mengasuhnya adalah direktur atau pelaksana lembaga tersebut.
Kedua, anak-anak di luar itu yang bertanggung jawab itu adalah gubernur provinsi, dan hak dan kewajiban sebagai pengasuh di atas sama seperti dengan wali ataupun orang tua. Terus yang kedua, hak pengasuhan secara pribadi sesuai dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama, diberikan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan baik secara pribadi maupun secara instansi. Terus yang kedua, perjanjian tersebut dapat dilakukan di notaris. Yang ketiga, pengasuh pribadi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak seperti orang tua, sebagaimana termuat dalam pasal 54 Code of Personal Status 1956. Pengasuh juga memiliki dampak hukum akibat perbuatannya terhadap anak yang diasuh. Dan di dalam pasal 3 dijelaskan, anak yang terlantar dapat diadopsi sesuai dengan pasal 8 sampai dengan 16 yang menjelaskan syarat dan persyaratan anak yang mengadopsi. Demikian penjelasan tentang perbandingan pasal tentang tanggung jawab pemeliharaan anak yang ada di negara Tunisia juga di negara Indonesia. Yang selanjutnya bagian analisis. Nah, secara historis, hukum keluarga Islam di Indonesia ini mencuat ke permukaan bermula dari diakuinya peradilan agama secara resmi sebagai salah satu pelaksana judicial power dalam negara hukum melalui pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemajemukan dan pluralisme yang menjadi salah satu bagian tidak dapat terlepaskan dari masyarakat Indonesia membutuhkan sebuah produk hukum yang tetap menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia yang meskipun bukan negara Islam, namun mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Apabila melihat berbagai redaksi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 dan kompilasi hukum Islam sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dalam segala aspek. Bahkan sebelum penyusunan dari Undang-Undang Nomor 1 1974 itu terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh aktivis perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Mengapa mereka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan? Karena merasa dulu bahwa sebagai perempuan hak-haknya itu tidak diberikan oleh suami apabila terjadi dalam perkawinan. Nah, Tunisia sebagai salah satu yang melakukan rombakan besar-besaran terhadap hukum keluarga Islam yang bahkan dinilai bertentangan, sesungguhnya menginginkan agar perlindungan hak-hak perempuan itu dapat terjadi. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1956, Presiden Habib Bourguiba yang memerintah selama 31 tahun memberikan hak-hak perempuan lebih banyak daripada negara lain. Nah, berdasarkan konstitusi yang ada di Tunisia, Islam ini merupakan agama yang resmi negara, sedangkan mazhab Maliki mempunyai pengaruh yang sangat dominan di negara tersebut. Sedangkan Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i dan Islam, dan hampir mayoritas penduduk negara Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Nah, salah satu agenda besar dari Bourguiba pada masa awal-awal pemerintahannya adalah melakukan unifikasi peradilan dalam menyusun hukum keluarga yang modern. Nah, Presiden Habib Bourguiba ini merupakan sarjana hukum lulusan Prancis, diangkat sebagai presiden pertama yang mengeluarkan aturan-aturan kontroversial yang dinamakan personal Code of Personal Status untuk menggantikan hukum Al-Quran dalam bidang perkawinan, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengapa kadang hukum keluarga yang berlaku di Tunisia itu terkadang mengandung kontroversial karena memang berasal dari Presiden Habib Bourguiba ini yang sarjana hukum dan juga pernah menamatkan studi kuliahnya hukum yang ada di negara Prancis, tentunya memiliki pemikiran yang lebih modern dan dianggap lebih kontroversial. Nah, terkait dengan hadona yang diatur dalam pasal 54 dan sampai pasal 57 Undang 1956 Tunisia secara rinci mengatur hak dan kewajiban orang tua atau para wali guardian. Nah, contohnya dalam pasal 58 dijelaskan bahwa seorang berhak atas hak asuh mesti orang dewasa, dapat diandalkan dan mampu melaksanakan tugas pemeliharaan. Orang tersebut harus bebas dari segala penyakit menular jika orang berhak itu laki-laki, jika perempuan tidak boleh sederajat dalam perkawinan.
Nah, sesuai dengan visi yang sebenarnya ingin dicapai oleh Presiden Habib Bourguiba ini memiliki tiga tujuan. Yang pertama, melakukan unifikasi terhadap undang-undang perkawinan, peningkatan status wanita, dan yang terakhir adalah merespon perkembangan zaman dengan konsep fikih klasik yang dianggap belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang semakin modern, sehingga memunculkan sebuah aturan yang menjadi sebuah kebutuhan yang lebih modern, sehingga terciptalah code of personal status ini. Nah, reformasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah Tunisia dengan persoalan-persoalan hukum keluarga yang tidaklah bermaksud sebenarnya menyimpang dan meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan, kedamaian, kesetaraan gender, dan kemaslahatan bangsa dan rakyat Tunisia itu sendiri. Meski tidak sedikit kalangan yang menilai justru menjadi bumerang sendiri bagi kehidupan berkeluarga Islami, seperti yang beberapa yang memiliki masalah, yaitu pelarangan poligami, kesetaraan istri dengan suami, menafkahi keluarga, larangan rujuk setelah talak 3, pelegalan aborsi, dan lain sebagainya. Itu mendatangkan sebuah kontroversial yang cukup besar di negara Tunisia pada saat itu. Nah, sementara di Indonesia sendiri, sistem hukum Islam itu telah berjalan bersamaan dengan kolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara barat di Indonesia. Semula pedagang Portugis, kemudian Spanyol, disusul oleh Belanda dan Inggris. Nah, pembaruan hukum keluarga ini yang ditandai dengan lahirnya kompilasi hukum Islam pada tahun 1971. Nah, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wajar jika bangsa Indonesia menjadikan Islam sebagai rujukan perundang-undangan, termasuk dalam perkawinan. Nah, beberapa orang pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang banyak memberi kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam, di antara Hasbi Asidki, Hasan Bangli, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Hussein, Munawir, dan lain sebagainya. Nah, walaupun demikian, kompilasi hukum Islam ini tidak bersifat mutlak sebagaimana wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ahli hukum memiliki peluang untuk memberikan beberapa pertimbangan yang masih diperlukan guna menyempurnakan kompilasi dari hukum Islam ini. Dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, misalnya Maroko, Libya, dan Sudan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslimnya terbesar di segenap penjuru dunia tampaknya lebih terlambat untuk mengeluarkan produk hukum yang mengatur tentang hukum keluarga. Nah, keterlambatan Indonesia dalam hal undang-undang perkawinan ini atau KHI memberikan hikmah tersendiri sebenarnya, karena arah penyusunan undang-undang perkawinan ini relatif lebih baik dan aplikatif karena sempat mempelajari sejumlah undang-undang perkawinan yang telah dimiliki oleh negara-negara Islam lainnya, yaitu yang lebih kontroversial. Nah, pada saat bersamaan, undang-undang perkawinan Indonesia juga memberikan sumbangsi tersendiri bagi penyusunan undang-undang perkawinan di sejumlah negara Islam lainnya. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya bahwa Code of Personal Status ini sebenarnya ingin mencapai beberapa hal yang ingin dicapai oleh Presiden Habib Bourguiba, di mana Presiden Habib Bourguiba beranggapan bahwa fikih yang terdapat di dalam mazhab Maliki yang menjadi mazhab terbesar yang ada di negara Tunisia beranggapan bahwa tidak bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan yang lebih modern tentang permasalahan hukum keluarga yang ada di negara Tunisia, sehingga lahirnya Code of Personal Status ini menjadi sebuah jawaban untuk menjawab berbagai persoalan hukum keluarga yang ada di negara Tunisia yang lebih modern lagi. Dan sementara di dalam KHI ini sendiri, KHI menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat negara Indonesia yang memang terdapat banyak perbedaan dan menyesuaikan dengan pemahaman dan juga budaya yang ada di negara Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.